Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini, sahabat, saya ingin mengulas topik ringan saja tentang trading. Ini memang menggiurkan ya. Namun jika dilakukan secara berlebihan, trading ini bisa menyebabkan kecanduan. Nah, topik pada pagi kali ini saya ingin mencoba topik ringan ini ya diulas karena kecanduan ya. Kecanduan akan membuat trading Anda tidak bagus. Ini pasti seperti itu. Dan bagaimana kira-kira cara menghindari kecanduan trading tersebut. Nah, sebelum saya ulas, sahabat trader tentunya selalu izinkan saja untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Bagi sahabat trader yang ingin diskusi secara private, menanyakan grup WA dan juga live chat saya, silahkan add WA saya di description. Nah, akhir-akhir ini sahabat trader, trading ini menjadi semakin populer ya sebagai sumber penghasilan tambahan. Akibat pandemi ya atau lockdown selama pandemi corona ini, orang-orang mulai mencari kesibukan ya apa yang bisa digali dari saat terjadi lockdown dengan mencoba untuk day trading. Setelah aplikasi-aplikasi mobile semakin merajalela ya atau banyak sekali, aktivitas trading menjadi lebih mudah dilakukan. Maka tak heran bila banyak orang mulai terpikat ya untuk terjun ke dunia trading dengan harapan meraup profit yang banyak. Namun sayangnya, meski trading dapat membuat kita meraup ekstra cuan, tetapi bisa saja berakhir tragis, bahkan MC atau kehilangan uang banyak atau MC. Bila tidak terkontrol tentunya, tak hanya account tapi juga psikologis kita, Anda ini bisa terganggu. Pada day trader pemula, rentan mengalami berbagai kondisi psikologis seperti FOMO ya, over leveraging hingga kecanduan trading. Apakah Anda salah satunya di sini? Pertanyaannya seperti itu. Dan bagaimana cara menghindari kecanduan trading itu? Nah, gejala kecanduan trading, pernahkah Anda mendengar cerita seorang day trader yang kapitalnya sudah ambles 3 kali berturut-turut, namun masih nekat membuka akun live baru? Jadi ia bahkan memakai leverage tinggi karena percaya bahwa sikap overtradingnya suatu saat akan membuahkan profit yang besar. Parahnya, day trader ini memiliki keluarga untuk dinafkahi, tapi tak peduli berapa banyak uang yang telah hilang. Ia tidak berkeinginan mempelajari pasar secara menyeluruh ya utuh dan merevisi rencana tradingnya. Ia justru menggunakan tabungan keluarga sebagai deposit saat membuka akun baru. Kasus seperti itu ya tidak terjadi pada 1-2 orang ya, tapi ada banyak di luar sana ya. Kemungkinan juga kalau Anda mendengarkan ini atau lagi nonton konten ini, barangkali Anda yang seperti itu juga. Dampak kecanduan trading ini bisa sangat menyeramkan tentunya. Nah, perilaku kecanduan trading biasanya ditunjukkan oleh trader yang terus trading tanpa mempedulikan seberapa besar konsekuensi negatif yang ditimbulkannya. Ya, trader yang sudah kecanduan jadi susah mengerem nafsu ya, emosi, meski kehidupannya jadi berantakan. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Nah, lalu bagaimana cara mengetahui apakah Anda sudah memasuki fase kecanduan atau hanya sekedar excited? Nah, berikut adalah beberapa pertanyaan yang sebaiknya Anda tanyakan pada diri sendiri. Yang pertama adalah, apakah saya sering mendapati diri ya masih trading bahkan setelah mengatakan pada diri sendiri untuk berhenti. Ya, kemudian
apakah trading menimbulkan masalah dalam hubungan saya dengan orang lain? Coba ini dijawab pertanyaan. Kemudian, apakah trading menyebabkan saya mengalami masalah keuangan? Pernahkah saya diberitahu bahwa saya terlalu sering trading dan harus berhenti? Itu coba dijawab. Kemudian, apakah saya menganggap diri saya sebagai pengambil risiko besar dan bertaruh lebih dari rencana awal? Coba cek dulu itu. Kemudian, pernahkah saya mencoba meminimalisir kerugian dengan meningkatkan posisi? Kemudian, pertanyaannya lagi ya, apakah apakah ada saat-saat di mana saya trading hanya karena bosan? Kemudian, apakah saya merasakan sakit karena rugi lebih besar daripada perasaan senang ketika profit? Nah, jika Anda menjawab ya untuk semua pertanyaan atau sebagian besar dari pertanyaan di atas, harap tarik nafas dalam-dalam dan tenangkan diri Anda. Anda mungkin sudah berada di level kecanduan trading. Kemudian, bagaimana cara menghindari kecanduan trading ini? Cara menghindari kecanduan trading yang pertama ialah memahami tanda-tanda peringatan lewat pertanyaan-pertanyaan di atas. Mungkin Anda masih bertanya-tanya, kok bisa trading membuat ketagihan? Trading tidak membutuhkan banyak biaya ya. Sekarang sudah banyak broker menawarkan minimal deposit yang rendah. Anda dapat melakukan trading sesuai kemampuan, syarat dan ketentuan yang sesuai dengan preferensi. Kemudian akses pasar semakin mudah. Adanya adrenalin ketika Anda profit meski hobi trading bukan berarti Anda otomatis ketagihan trading. Namun, jika Anda memilih trading dibandingkan melakukan hal penting lainnya, maka Anda harus waspada untuk hal itu. Beberapa hal cara berikut ini ya bisa dicoba agar kecanduan trading tidak semakin parah ya. Ambil waktu untuk istirahat sejenak. Ya. Cara menghindari kecanduan trading bisa dimulai dengan meninggalkan monitor ya sebentar dan memanjakan diri beberapa hari untuk berlibur atau sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga. Yang saya lakukan juga di sini saat saya sudah trading, katakanlah ambil posisi kemudian target tercapai, apa itu target profit maupun kena stop loss-nya, saya akan berhenti. Bisa berhenti dalam kurun waktu sehari, mungkin 2 hari saya relax tidak melakukan trading. Ya, ada juga bisa berolahraga mungkin seperti atau mungkin duduk dan menonton film. Apapun yang Anda lakukan, pastikan untuk menjauhkan diri sementara waktu dari chart trading. Layaknya seorang atlet ya, trader juga butuh waktu istirahat. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi pikiran untuk pulih dari stres sehingga membantu Anda kembali trading dengan lebih segar dan penuh semangat. Membuat jurnal trading seringkali ya, ini mereka yang kecanduan tidak menyadari kondisinya. Dengan memiliki jurnal trading, Anda akan menulis semua ide pemikiran ya dan tindakan sehingga mudah untuk melihat apakah sudah terlalu banyak pasang posisi atau tidak. Ini penting sekali. Jurnal trading ini memungkinkan Anda untuk mencatat semua hal yang ditemukan dan dilakukan selama trading. Anda pun jadi sadar mengenali trading setup dan pemicu emosi di balik setiap transaksi. Jadi itu harus dicatat. Selain itu, mendokumentasikan setiap transaksi juga dapat membantu mendeteksi
kekuatan dan kelemahan kita atau Anda sebagai trader. Kemudian ketahui batasan Anda, tetapkan kerugian trading maksimum ya, mungkin antara 1-3% per hari. Hal tersebut bakal membantu mengendalikan aktivitas trading Anda atau trading kita. Ingat ya, prioritas utama adalah menjaga capital sehingga cukup sebagai modal trading di hari berikutnya. Ini sangat penting sekali. Setiap trader ya ini diharuskan menggunakan sistem stop loss agar bisa membatasi kerugian dari modal yang digunakan dalam satu transaksi. Setelah presentasi kerugian tercapai, Anda bisa langsung berhenti. Ya, berhenti trading dan segera keluar pasar secepat mungkin sebelum kerugian itu bertambah. Itu kiat dan tipnya. Mudah-mudahan bisa dipahami sekelumit sharing saya di pagi kali ini. Ya. Bagi sahabat trader yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.